Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ketemu lagi dengan kami dari channel Demen Lencer. Saudaraku, kalian tahu banyak sekali kritikan tajam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dikatakan sebagai presiden omon-omon. Ya, begitu diantaranya. Dan satu lagi nih kritikan yang juga tajam terkait dengan Bapak Presiden Prabowo adalah katanya nih pewaris pemerintahan Orde Baru, lahirnya pemerintahan Orde Baru. Wah, bagaimana menurut pendapat Anda? Nah, kita sampaikan sejumlah informasi terkait dengan hal itu dan beberapa informasi lain yang mudah-mudahan ada hikmahnya dan bisa menghibur kalian semuanya. Langsung saja pada berita-beritanya berikut ini. Mulai sekarang kita harus berhati-hati karena Orde Baru itu udah kembali. Kritik dianggap ancaman. Orang-orang yang lahir dan besar di era Orde Baru itu pola pikirnya kebanyakan sama, buta politik. Makanya mereka gampang dibodohi pencitraan ala Jokowi dan Deddy Mulyadi. Di Aceh, bentrok antara anggota TNI dan masyarakat sipil kembali terjadi. Bahkan ada satu warga yang merekam aksi damai pun HP-nya dirampas oknum TNI. Tunggu. Apa sekarang? Dari PES. Walaupun PES. Belum lagi kita bicara penangkapan aktivis dan masyarakat biasa. Demokrasi tidak harus pakai kriminalisasi. Pesan untuk Bapak Presiden, stop kriminalisasi dan pembungkaman semua rakyat. Dari dua kasus pembunuhan ini, aparat bisa membunuh orang-orang yang nggak bersalah tanpa konsekuensi hukum, tanpa harus dipenjara. Apalagi orang yang mengkritik pemerintah. Bahkan saat demo besar beberapa bulan lalu, negara ini malah meminta stasiun TV dan radio untuk tidak menayangkan aksi demonstrasi. Bukan meminta, melarang. Dan kalau masyarakat masih berani bicara, negara sudah menyiapkan hukuman, Undang-Undang KUHP yang akan berlaku mulai Januari di tahun depan. Menghina pemerintah bisa dipenjara. Masalahnya adalah batas antara kritik dan penghinaan itu nggak jelas. Pemerintah kita dibilang lambat menangani bencana aja udah merasa tersakiti, udah merasa dihina. Presiden kita kembali melanggar konstitusi setelah menyetujui polisi masuk ke lembaga-lembaga sipil. Dan lebih lucunya, presiden kita malah ngomong, saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia, saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Rakyat yang mana? Bahkan setelah Bapak mati nanti, ini semua nggak akan selesai. Karena aparat bersenjata itu udah masuk ranah sipil. Mereka punya kuasa, punya senjata, dan punya pasukan. Emang Gibran bisa mengendalikan para mayor-mayor dan jenderal ini semua? Janji ya, nanti pemilu selanjutnya jangan milih asal-asalan lagi. Itu pun kalau masih ada pemilu. Emang mereka nggak tahu apa rakyat udah banyak yang nggak percaya? Di saat awal-awal era Orde Baru, dulu orang-orang berpikir ini paling cuma berlangsung beberapa tahun aja. Tapi nyatanya sampai lebih dari 30 tahun kan? Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan sejumlah informasinya, saya minta dukungan Anda dengan cara menekan subscribe, like, dan tanda lonceng pada channel Demen Lencer ini. Terima kasih atas semua dukungan dan bantuannya. Semoga semuanya dimudahkan semua urusan, ditambah dan diluaskan rezekinya, diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Lanjut beritanya berikut ini. Mengapa semakin banyak yang mengkritisi Prabowo? Derasnya kritikan bahkan makian terhadap Pak Prabowo yang bisa kita baca di media sosial akun resminya Pak Prabowo. Itu bahkan pada saat beliau menyampaikan ucapan selamat Natal sekalipun, itu komen-komennya itu kritikan, hujatan semuanya. Apakah ini menjadi penanda memudarnya kepercayaan rakyat pada presiden? Bukan orang luar menurut saya yang merongrong dalam tanda kutip apa yang terjadi di pemerintahan. Menurut saya kan lebih banyak dari internal. Jadi ada kesan para pembantunya itu justru membuat nama Pak Prabowo itu buruk. Dan semestinya Pak Prabowo tahu hal itu. Pernah ada yang bilang itu Februari 2026 itu kalau dibiarkan begini ini bisa Pak Prabowo bisa jatuh katanya. Kenapa Februari 2026? Karena katanya ada orang yang memang mendesak ini gitu. Ini yang ngomong pengamat atau orang dalam? Iya, A1 aja. Ternyata berdemokrasi di Indonesia sekarang itu seberbahaya ini. Kalian pasti udah baca pemberitaan di media sosial. Ada beberapa influencer yang mendapatkan intimidasi. Orang-orang itu adalah Mbak Sherly, ya. Rumahnya dilempar telur, mobilnya dicoret, bahkan mendapatkan kalimat-kalimat ancaman. DJ Doni
mendapatkan kiriman bangkai ayam, bahkan kalimat-kalimat intimidasi yang bentuknya juga ancaman. Pembatasan demokrasi di Indonesia itu bukan hanya influencer yang diintimidasi, mendapatkan intimidasi, bukan. Sampai detik ini juga ada beberapa parpol yang mengusulkan kepala daerah dipilih langsung oleh DPRD, bukan lagi dipilih langsung oleh rakyat. Parpol-parpol itu, parpol yang mengusulkan kepala daerah dipilih langsung oleh DPRD adalah parpol yang notabene menjadi pemenang di pemilu 2024 kemarin. Ini artinya ada indikasi, ada usaha demokrasi di Indonesia akan dikebiri. Dan inilah wujud berdemokrasi di Indonesia. Semakin berbahaya dan semakin dibatasi. Bahkan ada indikasi demokrasi dikebiri. Meskipun katanya Indonesia adalah negara demokrasi, negara saat ini membuktikan bahwa Indonesia sudah tidak sedemokratis itu dan sudah tidak menjunjung asas demokrasi. Karena mereka yang kritis justru mendapatkan intimidasi, dan parpol-parpol yang menang pemilu di 2024 kemarin justru mengusulkan untuk mengkebiri hak demokrasi rakyat Indonesia. Gerindra dukung kepala daerah dipilih DPRD, bukan rakyat, agar lebih efisien. Itu bunyi beritanya. Jadi dengan rencana Gerindra mengajukan sistem pemilihan kepala daerah lewat DPRD, itu sebenarnya setback atau kembali ke zaman Orde Baru. Kembali ke zaman Orde Baru bukan berarti kembali ke kegelapan. Karena pemilihan kepala daerah dipilih oleh dewan atau dipilih oleh rakyat itu bukan halal haram, bukan boleh tidak boleh, tetapi adalah pilihan. Mana yang banyak manfaatnya, mana yang banyak mudaratnya, mana yang banyak positifnya, mana yang banyak negatifnya. Begitu kira-kira. Dulu ketika zaman Orde Baru Pak Harto, sistem ini menjadi buruk karena dalam tanda kutip diakalin. Bagaimana diakalinnya? Ya tinggal melobi anggota dewan saja. Kalau zamannya Pak Harto tinggal melobi anggota DPR RI. DPR MPR itu yang kurang lebih 300-an itu dilobi satu-satu, pilih Pak Harto lagi. Maka setiap 5 tahun pilih Pak Harto lagi, pilih Pak Harto lagi, pilih Pak Harto lagi. Rakyat tidak diberi kesempatan memilih karena rakyat memilih anggota DPR-nya. Nah, cara-cara yang dilakukan Pak Harto ini kemudian menjadi buruk karena sistemnya bekerja tidak normal. Sehingga kemudian rakyat melalui reformasi menghapus cara itu. Presiden tidak dipilih oleh DPR MPR, tapi dipilih langsung oleh rakyat. Tetapi ngefeknya adalah kepala-kepala daerah, gubernur, bupati, itu akhirnya dipilih langsung oleh rakyat. Dan memang yang jadi kendala adalah membengkaknya anggaran. Dan kemudian timbulnya biaya-biaya yang sangat besar yang harus ditanggung oleh calon kepala daerah. Sehingga muncul di situ usaha-usaha mengembalikan biaya pencalonan, biaya menjadi kepala itu dengan cara korupsi. Maka untuk mengantisipasi besarnya biaya tersebut dan kemudian mengantisipasi bangkrutnya para calon itu, maka untuk gubernur, bupati, kepala daerah yang lain dipilih oleh DPRD. Ya itu silahkan dipikir ulang apakah bermanfaat atau tidak. DJ Doni dikirimin bangkai ayam, Sally juga sama diteror, mobil dicor-coret, Firdian juga sama si Piteng tuh didoxing. Dan masih banyak banget nih ya yang kayak begini nih, yang ngalamin hal serupa. Gue juga pernah ngalamin hal yang sama. Dimana yang katanya demokrasi, padahal Pak Prabowo pernah bilang jangan berhenti kritik. Oh iya, ngomong-ngomong makasih banyak ayamnya. Udah gue bersihin, udah gue rapihin ya, udah gue goreng buat ngasih empan anjing. Medet banget loh. Dasar tukang omon-omon. Jadi guys, dulu Prabowo pernah ngejual satu istilah keren, yaitu paradoks Indonesia. Katanya negara ini kaya raya, tapi rakyatnya masih banyak yang menderita. Ironisnya, setelah masuk lingkar kekuasaan, paradoks itu malah kayak cerminan dirinya sendiri. Contohnya soal sumber daya alam yang dibilang milik rakyat, tapi konsesi tambang dan sawit terus digelontorkan ke segelintir elit. Masyarakat sekitar hanya kebagian debu jalan, banjir bandang, dan konflik lahan. Aktivis lingkungan yang protes malah ditahan. Negara yang katanya digdaya, tapi takut sama postingan
poster dan suara warga. Anjing! Lucunya lagi soal bencana. Jejak digitalnya pun masih ada. Prabowo dulu mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional saat gempa Lombok dan kebakaran hutan di Riau. Alasannya jelas, korban banyak, asap kemana-mana, daerah kewalahan. Tapi sekarang, saat bencana besar terjadi di wilayah Aceh dan Sumatera, jumlah korban meninggal sampai ribuan dan pengungsi jutaan. Status bencana nasional jadi mahal dan pelit dikeluarkan. Bantuan asing ditampik atas nama kemandirian. Tapi di saat yang sama, rakyatnya kelaparan dan mati perlahan. Bajingan! Soal demokrasi juga nggak kalah paradok. Dia sering bilang Indonesia ini adalah bangsa yang besar dan disegani. Tapi di saat yang sama, narasinya penuh rasa terancam. Asing, oposisi, kritik publik, bahkan suara rakyat sendiri. Dulu juga bilang siap mimpin demo untuk menuntut keadilan. Dan sekarang, turun ke jalan bukan lagi disebut perjuangan tapi ancaman. Bangsat! Kesehatan nggak bayar. Subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian, saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar, kalau perlu subsidi 100%. Sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin, kalau bisa semuanya nggak bayar. Itu uangnya dari mana gitu loh? Kita utang terus. Tiap utang kita berapa? 1 triliun tiap hari. Saudara-saudara, kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini. Tetapi di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Pun, mereka ramalkan kita ini bubar. Elit kita ini merasa bahwa 80% tanah seluruh negara dikuasai 1% rakyat kita, nggak apa-apa. Bahwa hampir seluruh aset dikuasai 1%, nggak apa-apa. Bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri, tidak tinggal di Indonesia, tidak apa-apa. Ini yang merusak bangsa kita, saudara-saudara. Semakin pintar, semakin tinggi kedudukan, semakin curang, semakin culas, semakin maling. Tidak enak kita bicara, tapi sudah tidak ada waktu untuk kita pura-pura lagi. Gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Menurut kalian, benar nggak apa yang disampaikan oleh Prabowo? Ya, kalau menurut saya, bisa benar, bisa juga tidak. Nah, tapi kalau melihat tanda-tanda negara saat ini, kondisi negara saat ini, bisa jadi itu benar. Ya, terus terang ya, awalnya saya juga ragu dengan apa yang disampaikan oleh Prabowo. Tapi makin kesini, kok makin mengkhawatirkan. Jangan-jangan memang benar 2030 itu Indonesia akan bubar. Nah, kalau benar seperti itu, berarti kurang 4 tahun lagi dong. Kan tinggal sebentar lagi sudah masuk tahun 2026. Jadi kalau dihitung-hitung, 2030 itu sudah pergantian presiden baru. Nah, pertanyaannya adalah apakah presidennya nanti masih Prabowo atau sudah berganti dengan nama lain? Nah, yang mengejutkan lagi itu adalah jangan-jangan nanti presidennya itu adalah Fufu Fafa. Ya, siapa tahu, kan namanya juga politik, bener gak? Jadi segala kemungkinan itu bisa saja terjadi. Bahkan di Pilpres kemarin itu ya, siapa yang sangka Gibran itu bisa jadi wakil presiden RI? Siapa yang menyangka? Kan gak ada yang menyangka sama sekali. Lawang secara undang-undang saja, usia Gibran itu belum memenuhi syarat untuk maju sebagai calon wakil presiden. Tapi ya gimana, akhirnya undang-undangnya itu pun dirubah dan Gibran akhirnya bisa mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden. Kan itu yang terjadi. Ya, tapi begitulah yang namanya politik. Jadi dalam politik itu ya, memang tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya itu serba mungkin. Termasuk jika Gibran menjadi presiden di 2029 nanti. Tolong dicatat itu. Jadi 2029 Gibran presiden, terus 2030 Indonesia bubar. Nah, bisa jadi seperti itu. Tapi sekali lagi, ini hanya sebatas asumsi apabila kajian pihak asing itu memang benar adanya. Seperti yang disampaikan oleh Prabowo itu. Ngeri-ngeri sedap dengar info terbaru soal Sherly Anavita, konten kreator yang juga relawan yang berasal dari Aceh, itu diteror guys ya, mobilnya dipiloks, dikirimin telur busuk, dan diancam lewat secari kertas juga di medsos tampaknya. Kenapa kira-kira sahabat Herlis kok sampai seperti ini? Apakah ini ada upaya pembungkaman demokrasi, pembungkaman orang untuk berbicara, ya? Karena ini hampir mirip dengan teror kepala babi yang beberapa waktu yang lalu dikirimkan ke Tempo. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia seharusnya berdiri tegak sebagai bangsa besar, berwibawa, disegani, dan bermartabat di mata dunia. Namun kenyataan yang tersaji justru sebaliknya. Alih-alih memperkuat citra negara, sejumlah pernyataan dan kebijakan para menteri justru membuat rakyat mengelus dada dan dunia internasional mengernyitkan dahi.
Kebijakan yang terasa jauh dari empati, bahkan menyakiti rakyat sendiri, muncul silih berganti. Di saat yang sama, sikap sembrono terhadap negara tetangga menciptakan kesan buruk, seolah etika, moral, dan kehati-hatian kenegarawanan tak lagi menjadi pegangan. Pejabat publik yang seharusnya menjadi wajah negara, justru tampil seperti buzzer kekuasaan, asal bicara, asal membuat kebijakan. Minim tanggung jawab, nol kepekaan. Mereka lupa satu hal penting, setiap kata yang keluar dari mulut pejabat negara bukan hanya mewakili diri sendiri, tapi membawa nama Indonesia. Akibatnya bukan hanya rakyat yang menanggung beban kebijakan, tapi martabat bangsa ikut dipertaruhkan. Dunia tidak menilai 1-2 menteri, dunia menilai negara, dunia menilai presidennya. Inilah sebabnya gelombang kekecewaan publik semakin keras. Media sosial bergemuruh, netizen dari berbagai latar belakang bersatu dalam satu suara. Indonesia terlalu besar untuk dipermalukan oleh pejabat yang tak tahu diri. Tuntutannya jelas dan tegas. Bersihkan kabinet dari mereka yang merusak wibawa bangsa, bukan karena benci, tapi karena cinta pada negara ini. Jika Presiden Prabowo ingin Indonesia dihormati dunia, langkah pertama bukan pidato panjang atau retorika kebesaran. Langkah pertama adalah keberanian untuk menertibkan lingkar kekuasaan, memecat mereka yang menjadi beban, bukan kekuatan. Karena kekuasaan tanpa etika adalah jalan menuju kehancuran, dan negara tanpa martabat hanya akan menjadi bahan tertawaan dunia. Sherly Anavita dan DJ Doni diteror. Mereka berdua diteror setelah aktif menyuarakan dan mengkritisi kebijakan dan kinerja pemerintah dalam penanganan dampak bencana banjir di Sumatera. Menurut kalian, siapa pihak yang berada di belakang aksi para peneror ini? Yang dilakukan oleh Sherly Anavita dan DJ Doni merupakan upaya mereka sebagai warga negara untuk mengingatkan pemerintah bekerja lebih baik lagi, bekerja lebih cepat lagi, sehingga hak-hak para korban bencana banjir Sumatera dapat segera dipenuhi dan daerah yang terdampak bencana dapat secepatnya dipulihkan. Yang mereka suarakan adalah upaya mereka agar pemerintah bekerja on the track. Dan yang mereka lakukan jelas merupakan hak demokrasi dan hak konstitusi warga negara yang dilindungi oleh undang-undang. Sementara aksi teror jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar undang-undang. Karena itu, demi menyelamatkan wajah demokrasi di negeri ini, pihak Polri sudah sepatutnya untuk segera menangkap para pelaku teror tersebut. Jika Polri dan pemerintah membiarkan dan tidak melakukan tindakan hukum apa-apa, maka patut diduga Polri dan pemerintah melindungi para peneror ini. Dan kalau benar itu yang terjadi, patut diduga pula pemerintah berada dan bertanggung jawab di balik aksi teror terhadap Sherly dan Doni. Aktivis yang lantang bersuara ini sekarang diteror sama orang gak dikenal. Jadi ada seorang influencer yang terkenal karena kritiknya yang pedas kepada pemerintah. Namanya Ramon Doni Adam, atau yang sering disebut DJ Doni. Kalau kalian tidak tahu seberapa tajamnya kritik beliau, silahkan mampir ke Instagramnya. Dan baru-baru ini beliau diteror oleh seseorang dengan mengirim bangkai ayam, disertai dengan tulisan berisi pembungkaman kepada dirinya. Terlihat dari CCTV, ada 2 orang yang mengirim paket teror tersebut pada malam hari. Apakah polisi bisa menangkap 2 orang tersebut? Akan tetapi si DJ Doni ini gak takut sama sekali. Beliau dengan tegas bilang bahwa teror seperti ini masih amatiran dan hanya dilakukan oleh pengecut. Dan kabarnya, aktivis Sherly Anavita juga ngalamin hal yang sama. Mau bagaimanapun, kebebasan berekspresi tidak boleh dihalangi. Jawablah argumen dengan argumen, bukan dengan teror klasik yang gak bermutu. Mau sampai kapan negara ini terus membungkam rakyatnya? Saudaraku, demikian informasi yang kita bisa sampaikan. Apakah benar Bapak Prabowo sebagai penanda lahirnya era baru, yaitu munculnya Orde Baru dengan gaya militer dan otoriter? Kalian yang menyimpulkan, kami yang menyajikan. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!